Saudara mari semua puji syukur 322. Saudara mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Aleluya, 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 aleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Aleluya, 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 aleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara terkasih, bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-7. Kita dipesan oleh Injil hari ini. Yesus menegaskan tentang kemurahan hati Bapanya, tentang cinta yang luar biasa yang telah kita terima dari Bapanya. Dan oleh karena itu kita dituntut sebagai orang Kristiani, para pengikut Kristus, untuk hidup lebih daripada sekedar yang telah ditunjukkan oleh dunia. Dalam ketiga bacaan hari ini, indikator-indikator tersebut akan ditampilkan kepada kita. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita menyadari kerapuhan, kelemahan, kekurangan dan dosa kita di hadapan Allah, sesama dan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa di dunia yang mewartakan hukum cinta kasih bagi umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah Putra Bapa yang menghambakan diri demi cinta kasih dan menyelamatkan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah utusan Bapa di dunia yang menampakkan bukti nyata cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia.
kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasih, Engkau menghendaki agar kami saling mengasihi, sebagaimana Engkau sendiri telah mengasihi kami melalui Yesus Kristus Putramu, yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada waktu itu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Sif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun itu. Pada suatu malam, ketika Saul dan para pengiringnya sedang tidur, datanglah Daud dengan Abisai ke tengah mereka. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, dengan tombaknya terpancang di tanah pada sebelah kepalanya. Sedang Abner dan rakyat berbaring di sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Allah menyerahkan musuhmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Sekali tikam saja sudah cukup, tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan memusnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Kemudian Daud mengambil tombak dan kendi raja dari sebelah kepala Saul, lalu mereka pergi. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun, sebab sekaliannya tidur. Tuhan telah membuat mereka tidur lelap. Setelah Daud sampai ke seberang, berdirilah ia jauh-jauh di puncak gunung, sehingga ada jarak yang besar antara dia dan mereka. Lalu Daud berseru kepada Raja Saul, "Inilah tombak tuanku raja. Baiklah salah seorang dari para pengiring tuanku menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang, sebab pada hari ini Tuhan menyerahkan tuanku ke dalam tanganku, tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, melainkan yang alamiah. Barulah kemudian datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmania. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Jadi, seperti kini kita mengenakan rupa dari manusia yang alamiah, demikian pula kita akan mengenakan rupa yang dari surgawi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Berkatilah orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang berbuat jahat terhadap kamu. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga pipimu yang lain. Bila orang mengambil pakaianmu, biarkan juga ia mengambil jubahmu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil milikmu. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang melakukan sesuatu kepadamu, lakukanlah juga demikian kepada mereka. Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu dari dia, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan tanpa mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu suka mempersalahkan, maka kamu pun tidak akan dipersalahkan. Ampunilah, maka kamu akan diampuni. Berilah, maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, selamat sore. Bagaimana kabarnya? Ubur-ubur ikan lele, semoga sehat leh. Amin. Kalau kita mau menyederhanakan pesan-pesan dari 3 bacaan hari ini, itu terangkum dalam bait pengantar Injil yang dikutip dari Yohanes 13 ayat 34. Bunyinya demikian. Aku memberikan perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian, tugas utama, perintah utama untuk kita semua yang menjadi inti dari bacaan-bacaan hari ini adalah saling mengasihi, saling menyayangi, saling mencintai. Saling mengasihi dan saling menyayangi ini bersumber dari pengalaman kita yang terlebih dahulu mengalami
dicintai oleh Allah. Kita mencintai sesama kita mengasihi sesama kita, oleh karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kita. Kita dilahirkan, kita dibesarkan, kita ada di dalam gereja ini merayakan Ekaristi, sumber dan puncak iman gereja, sumber dan puncak kehidupan umat beriman, semata-mata karena Allah mengasihi, karena Allah menyayangi, karena Allah mencintai kita. Saudari-saudara yang terkasih, dalam Mazmur tanggapan kita mendengarkan bagaimana sifat Tuhan yang selalu diulang-ulang kepada orang Israel dan juga selalu diulang-ulang diperdengarkan kepada kita. Bunyinya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak pernah Ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, satu-satunya definisi atau satu-satunya arti tentang Allah dalam kitab suci itu kita temukan dalam surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 8a. Bunyinya dalam bahasa Makassar, God is love. Artinya Allah adalah kasih. Dan Allah adalah kasih itu kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, di sana dengan begitu jelas kita boleh membaca, kita boleh merefleksikan, kita boleh merenungkan bahwa memang Allah sangat mencintai manusia, Allah sangat menyayangi manusia. Ketika Ia berdosa, Ia tidak pernah memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Ia tidak pernah menghukum kita. Ketika kita jauh darinya, ketika kita bersalah, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah menyayangi kita. Dan itu adalah sifat utama Allah, yaitu Ia Maha Pengasih, Ia Maha Penyayang, Ia Maha Murah Hati. Saudari-saudara yang terkasih, kemudian Yesus dalam Injil hari ini menerjemahkan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang itu dengan berbagai macam tuntutan yang kalau kita baca dan kita terjemahkan secara sangat sederhana, itu pasti sangat aneh. Bahkan mungkin sulit dan tidak mau kita lakukan. Kita mendengarkan misalnya, kita diminta untuk satu, mendoakan orang yang membenci kita. Wih, siapa yang mau doakan orang yang membenci? Yang kedua, kalau dikasih ditampar pipi kiri, disareangi serea. Ya, satunya dikasih lagi. Siapa yang mau? Lalu kita diminta juga untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Wih, susah. Angel orang Jawa bilang. Ya. Kita juga diminta untuk kalau ada orang pinjam sesuatu kepada kita, tidak usah diminta kembalinya. Bisanya itu. Dia pinjam 100 juta, masa saya mau relakan? Tidak. Ikhlas muko. Coba sangi 1 rupiah ikhlasnya. Ya. Dan pastor mana yang kira-kira berani ada umat datang kepada dia? Pastor, itu tetanggaku, ya, itu umat dalam rukunku, dia sudah lukai saya, ya, dia sudah kasari saya, dia sudah tempeleng dan tampar saya. Kira-kira bagaimana pastor? Ibu yang baik, Yesus bersabda, kalau dikasih ditampar pipi kirimu, kasih lagi kananmu. Ibu yang baik, kalau kamu sudah disakiti, ya kamu harus dengan ikhlas mengampuni. Ya paling ibu itu bilang, sini coba bedeng pastor saya tampar. Ya, sini coba pastor saya, jangan saya tampar, saya toki misalnya kepalanya.
Kira-kira pastor balas tidak? Oh, saya balas kayaknya. Nah, saudari-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini menampakkan kepada kita betapa sebagai pengikut Kristus kita dituntut untuk memiliki standar hidup yang lebih daripada yang telah ditentukan dunia. Dunia mengajarkan, ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Yesus mengajarkan yang lebih daripada itu. Kita diminta untuk mengampuni sesama yang sudah menyakiti kita, betapapun apa yang ia buat itu melukai kita dan sulit untuk kita lupakan. Kita diminta untuk mendoakan musuh dan lawan kita, betapapun dia adalah musuh dan lawan terberat dalam hidup kita. Hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu murah hati. Saudari-saudara yang terkasih, ini bisa kita lakukan. Karena sebagai manusia, kita punya kemampuan untuk itu. Kita punya potensi untuk itu. Kita punya kapabilitas untuk itu. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mau? Ya, apakah kita mau? Kalau kita mau menyederhanakan, ada orang yang bisa dan mau. Wah, ini walahu alam, ya. Walahu alam, ini hebat, ini orang beriman yang hebat. Saya bisa dan saya mau. Tetapi ada juga yang bisa tapi tidak mau. Ada yang tidak bisa dan tidak mau. Nah, ini lebih parah. Ada yang mau tetapi tidak bisa. Sementara Yesus menuntut kita, meminta kita dalam mengasihi sesama, kita harus bisa dan terutama mau. Saudari-saudara yang terkasih, belakangan ini kehidupan kita yang kelihatannya aman-aman dan baik-baik saja, kalau kita renungkan lebih dalam, kalau kita mau masuk dalam kehidupan kita setiap hari, baik hidup berkeluarga, hidup berkomunitas, bertetangga, bermasyarakat, apa yang mungkin kelihatannya baik-baik saja, sepertinya tidak sungguh amat baik-baik saja. Ya, di mana-mana kita mendengarkan ada peperangan, ada konflik, ada cekcok, ada perselisihan, baik di sekitar kita maupun di belahan dunia yang lain. Dan hampir setiap hari kita membaca berita, kita membaca media sosial, kita mendengarkan berita atau mungkin menonton dari televisi, sepertinya yang ada itu hanya masalah. Negara kita lagi ramai dengan efisiensi anggaran. Ini sudah menimbulkan riak-riak dan mungkin juga akan menimbulkan konflik kepentingan dan lain sebagainya. Kita juga mendengarkan tagar di media sosial, #kabur aja dulu, ya, dan lain sebagainya. Sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, kita diminta untuk menyikapi peristiwa-peristiwa, kenyataan-kenyataan hidup ini sebagaimana pesan Injil, supaya melihat segala sesuatunya dalam terang iman. Kita diajak untuk membawa harapan, membawa cinta Allah, membawa kasih Allah kepada mereka yang membutuhkan. Mungkin saja ada saudari-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang kemudian oleh karena persoalan-persoalan ini mendapatkan akibatnya. Mari kita datang, kita mengunjungi mereka, kita menguatkan mereka. Mungkin tidak perlu melakukan hal-hal yang besar, tetapi cukup tindakan kecil dan sederhana. Kita menampilkan Bapa yang murah hati, Bapa yang penuh cinta. Saudari dan saudara, tanggal 5 Maret, 2 minggu lagi, kita akan merayakan Rabu Abu. Uskup Agung kita Monsenyor Fransiskus Nipa telah menerbitkan surat gembala yang di dalamnya kita diajak untuk memaknai tahun yubileum pengharapan ini dalam semangat cinta dan belas kasih Allah. Cinta dan belas kasih Allah itu kita tampilkan tidak hanya kepada sesama,
tetapi juga terutama kepada dunia dan bumi yang sekarang sedang menderita. Saya memperhatikan seandainya AC gereja kita ini mati, ya, kita semua pasti akan menunjukkan gejala dan juga tanda-tanda semua mau masuk surga. Mengapa saya katakan demikian? Tidak satu pun di antara kita yang tahan panas. Ya, coba matikan AC ini 10-15 menit. Pasti semua menunjukkan gejala-gejala masuk surga. Tidak tahan panas. Ya. Dan itu kalau kita merenungkan lebih jauh, bumi kita semakin sakit. Mari kita menunjukkan pertobatan. Mari kita menunjukkan kemurahan hati Allah. Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada bumi dan dunia yang sedang menderita. Kita menjadi rasul-rasul ekologis, rasul-rasul yang mau menampakkan bahwa pertobatan dapat diwujudkan untuk bumi dan dunia yang lebih baik. Saudari dan saudara, semoga kita boleh semakin mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai alam semesta. Tuhan memberkati kita. Saudari-saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara, pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kita di surga sangat baik kepada kita. Marilah kita berdoa semoga kasih-Nya yang murah hati menandai juga sikap kita terhadap orang lain. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga kesanggupan kami untuk mengampuni serta menceraian kami yang tak terputus akan toleransi dapat perdamaian menunjuk kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi semua bangsa di dunia, ya Bapa, semoga tujuan bangsa-bangsa di dunia bukanlah dominasi politik atau ekonomis, melainkan solidaritas dan persahabatan dengan semua bangsa lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi mereka yang menganiaya dan memusuhi umat beriman, ya Bapa, semoga kemurahan hati-Mu mengampuni para penganiaya dan musuh umat beriman, serta membuka mata mereka bagi rencana Allah yang penuh kasih bagi setiap manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi kelompok-kelompok umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami mendengar panggilan Yesus untuk menghilangkan perpecahan dan egoisme kami, dan semoga kami mengatasi kejahatan dengan kebaikan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bagi sanak keluarga kita, umat beriman yang telah dipanggil Tuhan, Oma Yosefina Moa, Bapak Theodorus Raga,
dan Mama Yulianti Susana, maupun mereka yang telah meninggal dunia yang kita janjikan doa dan membutuhkan doa-doa kita. Ya Bapa, semoga oleh karena kemurahan hati-Mu, Engkau menerima saudari dan saudara kami ini dalam kebahagiaan dan kehidupan kekal bersama-Mu di surga. Kami mohon agar dengan peristiwa salib putra-Mu, mereka Engkau perkenankan menikmati perjamuan abadi. Semoga mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang bersiarah di dunia ini, dan keluarga yang mereka tinggalkan boleh senantiasa dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Saudari-saudara, marilah mempersembahkan intensi permohonan dan doa pribadi dalam hati kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buatlah kami murah hati seperti Engkau. Bapa yang murah hati, Engkau mengasihi mereka yang kurang berterima kasih dan kurang setia kepadamu, termasuk kami sendiri. Tolonglah kami untuk melibatkan diri bagi sesama, seperti Engkau, agar Engkau menjadi Bapa kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebagai lagu persiapan persembahan, Bapa di surga terimalah puji syukur 379. 379. Bapa di surga terimalah hasil usaha jemaat-Mu, roti dan anggur wujudnya, cinta dan bakti maksudnya, tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putramu, jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah, tanda iman dan cintaku kepada Yesus Putramu. Dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini Engkau persatukan dengan persembahan diri Putramu, sehingga memancarkan keagungan cinta kasih-Mu kepada kami semua dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan
bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab oleh darah putramu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anakmu yang tercerai-berai oleh dosa dengan dirimu, agar umat yang dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, sebagai pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi. Kudus, Kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta
memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah, puji syukur 411. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Datanglah ya Yesus, puji syukur 426. 426. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan dikaulah penolongku. Hanya dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena dalam diri Putra-Mu, kami tidak hanya menemukan teladan cinta kasih, tetapi juga menerima sakramen cinta kasih-Mu. Semoga berkat sakramen itu, kami makin tekun mewujudkan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari, sampai kami Engkau perkenankan mengalami kepenuhan cinta kasih-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman gereja Sabtu Minggu 22-23 Februari 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja 15-16 Februari 2025 sebesar Rp20.121.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp14.271.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp4.048.000. Kolekte misa arwah dan misa requiem sebesar Rp1.141.000. Sumbangan dari Idawati sebesar Rp500.000. Sumbangan dari Abdullah P sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Agustinus Arman Setiadi dengan Teresia Debi Permatasari Liwang. Pengumuman ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. Keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu 9 Februari 2025 pukul 9 sampai 10.30 WITA di SD Frater Taratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor sekretariat pada hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 14 WITA. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Pendaftaran ini berlaku sampai Jumat 28 Februari 2025.
5. WKRI DPC Kristus Raja Andalas dan Kerukunan Katolik Mahasiswa Kedokteran Unhas akan mengadakan baksos kesehatan meliputi 1. Kesehatan umum berupa konsultasi, pemeriksaan, dan pengobatan. 2. Kesehatan gigi berupa konsultasi, pemeriksaan, tambal gigi, dan cabut gigi. Yang ketiga, sunatan dan donor darah. Yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Maret 2025 di SD Frater Trate 2 Jalan Andalas, pukul 8 sampai pukul 13 WITA. Pendaftaran ditutup pada tanggal 27 Februari 2025 atau apabila kuota telah mencukupi. Pendaftaran bisa menghubungi Ibu Laini dan Ibu Yuni dan info lengkapnya dapat dilihat di flyer. Yang keenam, Misa Rabu Abu akan dilaksanakan 3 kali misa pada hari Rabu 5 Maret 2025, yaitu misa pertama pada pukul 7 pagi, misa kedua pada pukul 12 siang, dan misa ketiga pada pukul 6 sore. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan kepada semua umat untuk mengumpulkan daun palma kering yang akan digunakan pada saat Rabu Abu. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saudari-saudara yang terkasih, satu hal menjelang perayaan Rabu Abu, kepada kita diminta untuk mengumpulkan daun-daun palma yang tahun-tahun sebelumnya kita bawa pulang setelah perayaan Minggu Palma. Daun-daun palma yang telah mengering tersebut akan digunakan untuk perayaan Rabu Abu nantinya. Abu yang kita gunakan adalah hasil dari pembakaran daun-daun palma tersebut. Maka kepada kita sekalian, mari kita membawa daun-daun palma kering di rumah yang digunakan pada perayaan Minggu Palma tahun-tahun sebelumnya. Kita bawa ke gereja, baik pada hari Minggu yang akan datang maupun pada hari-hari kerja, agar dapat mendukung perayaan Rabu Abu nantinya untuk menjadi abu yang digunakan menandai dahi kita sebagai tanda pertobatan. Saudari dan saudara, terima kasih untuk kehadiran kita. Terima kasih juga untuk semua yang telah mengambil bagian dalam perayaan ini. Dan kini marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kehidupan kita. Tuhan bersamamu. Semoga damai Allah yang melampaui segala pengertian menjaga hati dan budi saudara dalam pengetahuan dan cintanya serta putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah dalam damai, syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, aku dengar bisikan suaramu, puji syukur 695. 695. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman aku sertamu. Bukanlah engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu.
aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku sampai akhir zaman. Aku serahkan